Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Karina dengan NIM 2102656 dari kelas manajemen B 2021. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis marketing mix 4P, yaitu price, place, product, dan promotion dari produk Oreo. Sebelum itu, di sini saya akan menjelaskan informasi umum mengenai Oreo. Oreo adalah merek cookies lapis isi krim yang terdiri dari 2 biskuit coklat dengan isian krim manis. Oreo pertama kali diperkenalkan pada 6 Maret 1912. Oreo adalah merek cookies terlaris di Amerika Serikat pada saat itu, di mana biskuit ini dijual oleh Nabisco, dan pada abad ke-21, Oreo menjadi cookies dengan penjualan nomor 1 secara global. Pada tahun 2018, merek dagang Oreo dimiliki oleh Mondelez International. Banyak jenis kue Oreo telah diproduksi, dan edisi Oreo terbatas mulai populer pada abad ke-21. Oreo juga sering digunakan untuk bahan baku dalam membuat hidangan lain seperti milkshake dan es krim. Lalu ada fakta menarik mengenai Oreo. Jadi sampai saat ini nama Oreo masih menjadi misteri tentang arti sebenarnya. Namun ada rumor bahwa Oreo diambil dari singkatan Oreo, O diambil dari kata coklat, Re diambil dari kata krim. Jadi, Oreo ini kan merupakan cookies coklat yang tengahnya berisi krim. Jadi, coklat, krim, coklat, Oreo. Lalu, lebih dari 450 miliar biskuit Oreo sudah terjual semenjak rilis pertama kali, dan 7,5 miliar biskuit Oreo dimakan setiap tahunnya. Jika seluruh biskuit Oreo yang pernah dibuat disusun, maka Oreo bisa mencapai bulan dan kembali sebanyak 5 kali. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai marketing mix Oreo di produk. Oreo telah melewati berbagai krisis identitas pada puluhan tahun silam. Pada tahun 1912, Nabisco melabeli produk kue sandwich miliknya dengan nama Oreo Biscuit. Namun, pada tahun 1921, nama tersebut berubah menjadi Oreo Sandwich dan kembali mengalami perubahan menjadi Oreo Cream Sandwich pada tahun 1937. Dan di tahun 1974, Nabisco pun mengukuhkan nama produk andalannya menjadi Oreo Chocolate Sandwich Cookie. Oreo adalah merek biskuit terkemuka yang keberadaannya tersebar di ratusan negara. Produk utama Oreo adalah 2 biskuit coklat yang dipisahkan oleh isian krim yang dikenal sebagai sandwich coklat. Namun, telah ada pengembangan yang besar dalam hal peluncuran berbagai variasi produk Oreo untuk memenuhi kebutuhan pelanggan yang lebih banyak. Mereka bervariasi dalam bentuk rasa, bentuk, dan beberapa di antaranya berbeda dari kue sandwich. Juga kemasan produk Oreo telah memainkan peran penting dalam meningkatkan popularitas produk. Produk Oreo umumnya dianggap memiliki rasa yang lebih enak, dan tagline-nya yang diputar, dijilat, dan dicelupin membuatnya semakin menarik. Hampir setiap negara mempunyai varian rasa tersendiri dari Oreo. Lalu, Oreo membuat momentum yang membuat bisnisnya terus berkembang. Oreo terus membangun minat dan momentum dengan rasa dan konsep yang baru agar tetap relevan dan kuenya diingat orang. Poin utamanya adalah kue dengan isian krim, diapit di antara 2 putaran biskuit coklat, namun ia terus berinovasi dengan rasa yang berbeda dan ide yang out of the box. Nah, seperti yang sudah saya jelaskan, ada beberapa varian Oreo yang limited edition, hanya di beberapa negara saja, seperti misalnya Oreo rasa wasabi dan hot chicken itu hanya ada di Cina. Lalu Oreo matcha itu hanya ada di Jepang. Oreo blueberry ice cream hanya terdapat di Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Dan Oreo Alfajor Oreo hanya berada di Argentina. Lalu Oreo pun melakukan berbagai kolaborasi dengan brand lain seperti Oreo X Supreme. Biskuit Oreo Supreme berwarna merah lengkap dengan tulisan Supreme di atasnya, sedangkan krimnya tetap putih seperti biasa. Seperti yang kita ketahui, Supreme itu kan adalah brand besar, maka dari itu orang-orang yang memang sangat terikat dengan Supreme rela mengeluarkan uang yang lebih banyak hanya untuk membeli Oreo X Supreme.
bahkan bisa mencapai 283 juta per bungkusnya saja. Lalu ada Oreo X Lady Gaga yang bertema kromatika. Biskuit Oreo Lady Gaga berwarna merah muda keemasan dengan isi krim hijau. Ada juga Oreo berkolaborasi dengan Pokemon, di mana biskuit Oreo bergambar aneka Pokemon dirilis pada September 2021 dan berhasil menarik perhatian penggemarnya. Harganya sempat mencapai $10.000 Amerika Serikat atau 150 juta rupiah. Baru-baru ini, Oreo pun melakukan kolaborasi dengan Blackpink yang hanya ada di Indonesia, yaitu biskuit Oreo berwarna merah muda dan hitam. Pembeli akan mendapatkan satu photocard individu anggota atau grup Blackpink acak setiap bungkusnya. Nah, sekarang analisis mengenai price atau harga. Pada awalnya, persaingan dagang membuat Oreo memilih strategi harga penjualan yang lebih rendah untuk mendapatkan pangsa pasar yang lebih tinggi di negara-negara yang baru untuk dimasuki. Ketika popularitas Oreo meningkat, hal ini meningkatkan harga produk. Oreo selalu memastikan untuk menghadirkan the right pack, the right price, dan the right place. Kenapa? Karena Oreo berpikir bahwa jumlah uang yang dimiliki masing-masing konsumen berbeda, cara berbelanja mereka juga berbeda, serta retail tempat membeli produk biskuit pun berbeda. Untuk itu, personalisasi yang disesuaikan dengan karakter market menjadi kunci. Variasi dalam ukuran kemasan yang dijual dengan harga berbeda juga membantu Oreo untuk mendapatkan pengaruh yang lebih baik dalam hal penjualan. Seperti pada gambar di sebelah kiri, Oreo dengan kemasan ini dijual dengan harga 9-10.000. Lalu Oreo di sebelah kanan yang hanya berisikan 3 keping Oreo, itu dijual dengan harga 1.500 sampai 2.000 saja. Nah, analisis mengenai place atau tempat, Oreo menggunakan jaringan Mondelez yang tersebar luas untuk membuat produk tersedia bagi konsumennya. Ada fasilitas manufaktur yang tersedia di setiap benua untuk berbagai produk Oreo yang memenuhi kebutuhan pelanggan. Diperkirakan Oreo telah tersedia di hampir 100 negara di seluruh dunia. Tim penjualan dan pemasaran memastikan bahwa produk dijual melalui saluran distribusi yang tepat sebagai bagian dari strategi distribusi bauran pemasarannya. Di seluruh dunia, saluran tradisional di mana masing-masing produk ini dijual meliputi pusat perbelanjaan, minimarket, pasar tradisional, dan lain sebagainya. Selain itu, Oreo bisa dibeli di berbagai e-commerce. Hal ini meningkatkan aksesibilitas dan jangkauan produk di seluruh negeri yang mencakup daerah pedesaan dan perkotaan. Selanjutnya, mengenai promotion, konsumen mengaitkan brand dengan diputar, dijilat, dan dicelupin, dan biskuit dengan rasa dan bentuk yang khas. Selain itu, kemasan yang dibedakan dari segi desain juga membantu konsumen dalam mengidentifikasi merek dengan mudah. Oreo menggunakan media visual seperti iklan televisi dan media cetak yang membuatnya menjadi lebih dikenal. Iklan menargetkan remaja dan anak-anak dengan konsep iklannya. Media sosial adalah platform lain yang digunakan oleh brand untuk menjangkau konsumen sasarannya. Oreo adalah salah satu produk langka yang telah diluncurkan seabad yang lalu, tetapi tetap terkenal dan semakin terkenal dalam beberapa dekade terakhir dengan strategi pemasaran yang agresif dan berubah. Lalu ada beberapa campaign yang dilakukan oleh Oreo. Oreo selalu berusaha untuk relevan dengan berbagai peristiwa yang terjadi di dunia. Misalnya, saat ada Olimpiade Tokyo, brand tersebut meluncurkan rasa baru untuk menghormati tim Amerika Serikat. Jika kita lihat pada gambar sebelah kiri, Oreo itu kan harusnya cookies coklat dengan lapisan krim putih, tapi edisi khusus ini karena mendukung Amerika Serikat, mereka melakukan isian yang berbeda, yaitu warna isi kremnya itu tidak hanya putih, tetapi warna juga merah, putih, dan biru seperti bendera Amerika Serikat. Lalu Oreo pun selalu menanamkan kreativitas dan inovasi bahkan dalam upaya pemasarannya. Kampanye seperti At Home with Oreo yang diluncurkan selama pandemi mendesak orang-orang untuk bersenang-senang dan menikmati momen keluarga saat berada di dalam masa lockdown. Brand menjaga semua kontennya tetap relevan dan otentik. Ini menanamkan humor dan realitas kehidupan sehari-hari dalam kampanyenya.
Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.